Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 151. Kiara pun mengangkat panggilan tersebut dengan setengah hati, dadanya agak sesak sembari menunggu suara. Alarik di seberang telepon. "Halo, Ara," Alarik berkata dengan suara yang sedikit terburu-buru. Namun, pria itu terdiam lagi selama beberapa saat untuk mengembalikan ketenangannya. "Apa kamu benar-benar sibuk pagi ini?" Alarik langsung bertanya pada intinya. "Beneran gak punya waktu senggang?" Kiara tidak langsung menjawab. Lah menatap pantulan dirinya di cermin dan medesah pelan. "Aku ada fitting baju pertunangan hari ini, Arik. Mungkin agak lama dan aku nggak tahu selesainya kapan." "Siang gimana?" tanya Alarik lagi. Pokoknya dia harus bertemu dengan Kiara hari ini. Mungkin masih belum selesai. Alarik mendengkus frustrasi. Di sisi lain, ia mondar-mandir di kamarnya, gelisah sepanjang waktu. Sore. Pasti nggak makan waktu sampai sore, kan? Sorenya, ya. Sebenarnya, Kiara hanya tidak ingin bertemu dengan Alarik. Setidaknya untuk saat ini. Lagi pula Kiara sudah meminta maaf kepada Jelita atas foto yang tersebar di internet itu. Lah sudah menjelaskannya dan Jelita tampaknya bisa mengerti. Jelita sangat baik sampai-sampai tidak punya hati untuk menyalahkan Kiara. "Aku nggak bisa janji, tapi nanti ku usahakan deh." Ada perasaan lega merasuki dada Alarik. Pria itu berhenti mondar-mandir, ia menjatuhkan dirinya ke tepi kasur, lalu lega diam-diam. Kemudian, ia teringat satu perkara. Lagi. Alasan lain mengapa ia menghubungi Kiara pagi ini. "Kudengar kamu ketemuan sama Jelita." Kiara mengangguk tanpa sadar, lupa bahwa Alarik tidak bisa melihat tanggapannya. "Kalau itu yang kamu mau bicarakan, iya aku memang sudah ketemu sama Jelita dan minta maaf." Jeda sedetik, Kiara menambahkan, "Dan kamu bisa tenang aja kok, aku nggak ngomong yang aneh-aneh ke Jelita." "Bukan gitu maksudnya, Ara. Aku udah minta maaf ke Jelita," potong Kiara, tidak memberi Alarik kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya. "Jadi, kalau kamu sudah tahu," ku tutup teleponnya. "Oke. Aku mau siap-siap terus berangkat ini." "Ara, bentar." Alarik menjadi panik. Lah bangkit lagi dari kasurnya. Bukan itu yang dia inginkan. Bukan itu alasannya menelepon Kiara. Bukan itu yang ingin ia bicarakan saat ia bilang ingin bertemu gadis itu. "Ara, buat kali ini aja, aku ingin ketemu kamu di cafe Sweetland dekat kantor, sore nanti." Lah tidak peduli lagi jika suaranya terdengar putus asa, yang jelas ia butuh untuk bertemu gadis itu segera. "Ya udah deh, Arik bawel. Lia, iya entar sore." Kiara tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Mulai kesal karena Alarik terus-menerus memaksanya untuk bertemu. "Memang kalau ini bukan soal Jelita, apa sih yang mau kamu bicarain? Nggak bisa ditelepon aja? Hidup gampang kok malah dibikin ribet." Mendengar komentar Kiara, Alarik buru-buru memikirkan alasan untuk bisa menarik Kiara ke sisinya walau untuk sesaat. Sial, dia tidak pernah merasa sefrustasi ini dalam hidupnya. "Kamu kan bilang mau mengundurkan diri," ujar Alarik, mengutarakan alasan yang dibuat-buat walau sesungguhnya itu benar. "Ara, kamu nggak bisa keluar masuk perusahaanku seenak jidat. Kamu harus tanda tangan beberapa berkas. Seperti surat berhenti kerja dan semacamnya. Kan udah aku kirimin itu versi digital surat resignnya." Sangkal Kiara sambil memutar mata. Lah tidak tahu bagaimana harus berhadapan dengan Alarik jika mereka bertatap muka. Hatinya terasa berat, ia belum siap.
Enak aja. Itu kan surat pengunduran diri dari kamu, dari pihakku tentu saja ada surat berhenti kerja juga. Alarik mulai menemukan titik terang. Bagaimanapun, Kiara harus memberikan jawaban ya. La tidak suka penolakan. Sore nanti. Di cafe Sweetland dekat kantor. Dengar nggak? Lia? Iya, Arik. Aku denger kok. Aku nggak tuli tahu. Seru Kiara dengan kesal lalu mengakhiri panggilannya secara sepihak. Seketika nama Alarik menghilang dari layar ponselnya. La menarik napas dalam-dalam, melempar ponselnya. Sembarangan, tapi untung saja benda itu mendarat di atas kasur. Kiara lanjut mengeringkan rambutnya dengan tampang. Lesu. Ingin sekali marah, tapi tidak tahu kepada siapa. Taksi menurunkan Kiara di depan kafe bertuliskan, Sweetland, yang berada di seberang kantor perusahaan Alarik. Lokasinya memang tidak persis di seberang jalan, tapi tetap bisa dikatakan dekat karena para karyawan biasa datang ke sini saat jam makan siang dengan berjalan kaki. Kiara merogoh ponselnya dari tas dan membaca pesan Alarik lagi. Alarik bilang, dia sudah membuking satu lantai di lantai atas kafe itu, jadi mereka bisa bicara secara privat. Mungkin Alarik agak trauma dengan kejadian di antara dirinya dan Kiara. Pelanggan lain bisa saja berpotensi menjadi mata-mata dadakan dan menyebarkan gosip aneh-aneh lagi tentang mereka. Kiara juga tidak mau image-nya tambah hancur. Meski ia tahu kalau citranya tidak sebagus itu. Saat Kiara naik ke lantai 2, lantai itu benar-benar kosong melompong, beda sekali dengan lantai 1 yang hampir penuh. Mungkin karena lantai 2 ditutup. Semua orang jadi berebut meja di lantai bawah. Kiara celingukan sambil menjelajahi lantai itu untuk mencari Alarik. Seorang pelayan kemudian menghampirinya dan mengantarnya ke sebuah pintu yang mengarah ke ruangan kecil di lantai 2. Katanya, Alarik sudah menunggu Kiara di sana sejak setengah jam yang lalu. Kiara meneguk ludah dan membuka pintu, masuk ke dalam dengan lelah. Maaf, aku lama. Fittingnya nggak selesai-selesai karena mamaku kebanyakan request, ujar Kiara saat Alarik menoleh ke arahnya. Pria itu masih memakai jas hitam formalnya, duduk sambil memegang cangkir kopi. Alarik mengangguk. Sejujurnya dia tidak peduli soal fitting baju apalah itu. Lalu, Alarik menunjuk kursi kosong di hadapannya. Kamu duduk di sini aja dulu. Mau pesan apa? Kiara duduk di tempat yang ditunjuk Alarik. La melihat ada beberapa kudapan manis dan banana smoothie yang sudah tersedia di meja. Kepalanya terdongak untuk menatap Alarik. Ia menggeleng. Nggak perlu. Ini aja udah cukup kok. Lagian, aku udah makan siang bareng mama. Jadi, udah kenyang juga. Oke. Alarik mengganti posisi duduknya sehingga ia duduk tegak. Sorot matanya tajam, membuat Kiara sedikit ciut. Sebenarnya, Alarik hanya berusaha menyembunyikan kegelisahan dalam hatinya. La lega melihat Kiara, ia senang bisa bertemu dengan gadis itu, tapi masih ada yang mengganjal. Kiara harus tahu ini. Ara, kapan kamu tunangan dengan Samba? Tanya Alarik. Mencoba memulai perbincangan. Kiara hendak menyeruput smoothie-nya lewat sedotan saat pertanyaan Alarik membuat suasana hatinya down lagi. La jadi jengah tiap kali seseorang membicarakan pertunangannya dengan Samba. Itu kan cuma pengaturan antara dia dan Samba saja. Namun, Kiara memutuskan untuk menjawabnya. Intinya nggak lama lagi. Arik nggak perlu nanya, nanti juga tahu sendiri. Alarik meletakkan cangkir kopinya ke tatakan. La melihat Kiara sedang menyesap smoothie-nya dengan santai. Kalau begitu, bisa nggak aku minta sesuatu ke kamu? Sesuatu? Apa?
Kiara mengangkat alis, menarik bibirnya menjauh dari ujung sedotan. Kiara pikir ini hanyalah pertemuan singkat untuk menandatangani berkas-berkas yang dimaksud Alarik tadi pagi, tapi kenapa jadi melebar ke petunangannya? Alarik menghela napas. Dadanya terasa bergemuruh. Karena pertunangan Kiara dengan Samba, bukan hanya Alarik yang merasa tidak senang, tapi juga saudari kembarnya, Bunga. Apa kamu tahu kalau Bunga suka sama Samba? Sebenarnya, Bunga udah suka Samba sejak lama, tapi kayaknya nggak ada orang yang tahu, kecuali aku, kata Alarik. Memperhatikan perubahan ekspresi Kiara. Tampang batmut gadis itu sirna seketika. Mulutnya ternganga, dan tubuhnya membeku di kursinya. What? Bunga suka sama Bang Samba? La mencondongkan tubuh, raut wajahnya berubah prihatin. Yang benar. Tapi, kenapa Bunga nggak pernah cerita apa-apa ke aku? Itulah letak masalahnya. Alarik tahu ia akan mendapatkan reaksi ini dari Kiara. Lagi pula, saudari kembarnya itu sangat pemalu dan tertutup. Bahkan perlu sedikit usaha bagi Alarik agar Bunga mau terbuka pada saudaranya sendiri. Kamu kayak nggak kenal Bunga aja. Dia itu pendiam dan sulit sekali mengekspresikan dirinya. Jadi, daripada ngomong ke orang lain, dia lebih suka memendam perasaannya sendiri. Kiara kebingungan. La tidak pernah menduga bahwa Bunga akan menyukai Samba. Ini seperti berada dalam cerita dengan banyak sekali skenario plot twist dalam hidupnya. Pertama, ia akan bertunangan dengan Samba yang sejak kecil sudah tumbuh bersamanya sebagai seorang kakak. Kedua, Bunga, sahabat sekaligus kembaran orang yang disukainya, ternyata menyukai Samba. Jadi, apa kamu bisa batalin pertunanganmu dengan Samba? Untuk pertama kalinya, Alarik berkata kepada Kiara dengan sedikit nada memohon. Demi Bunga, Ara, aku mohon jangan bertunangan dengan Samba. Aku nggak mau Bunga lebih tersakiti dari ini. Semuanya menjadi semakin rumit. La bisa menyetujuinya begitu saja jika ia tidak terlanjur berjanji kepada Samba. Sesuka-sukanya Kiara pada Alarik, Kiara tidak bisa mengingkari janjinya kepada Samba begitu saja. Aku minta maaf, Arik, kata Kiara dengan murung. Dengan berat hati dia harus menolak. Aku nggak bisa membatalkan pertunanganku dengan Bang Samba. Kiara membuang muka, tidak lagi berminat pada banana smoothie yang sebenarnya mampu menghilangkan sedikit batmutnya. Pertunangan kami bakal diadakan sebentar lagi. Sekali lagi, aku minta maaf. Ara. Kiara mende, pelan. Inilah yang membuat hatinya lemah. Alarik memanggil namanya, dan itu membuat Kiara semakin tidak bisa menatap matanya. Pertunangan ini bukan tentang aku dan Bang Samba doang, Arik. Tapi, tentang dua keluarga. Keluargaku dan keluarga Bang Samba sudah dekat bahkan sejak aku belum lahir. Kalau sampai pertunangan ini batal, nggak hanya aku mengecewakan orang tuaku, tapi juga merusak hubungan antar keluarga. Kamu harusnya paham itu. Aral. Ara terlonjak, nyaris melompat di tempatnya saat Alarik tiba-tiba memukul meja dengan kepalan tinju. Cangkir kopi, gelas smoothie, dan piring-piring kudapan bergetar karena pukulan mendadak itu. Kiara menahan napas dan kembali memandang Alarik yang menatapnya dengan kesal. Ada apa dengannya? Kenapa dia menjadi semarah dan sekesal ini hanya karena Kiara tidak bisa membatalkan pertunangannya dengan Samba? Jangan banyak alasan, ucap Alarik dengan tangan terkepal erat. La sudah berusaha keras menahan dirinya sedari tadi, tapi dia masih mencoba memadamkan api yang membakar sumbu emosinya agar tidak meledak di depan Kiara. Hatinya terasa tidak nyaman, dan dia jadi kesal luar biasa.
Bilang aja kalau kamu suka sama Samba. Itu sebabnya kamu nggak mau pertunangan kalian batal, kan? Kamu selalu bilang kalau cuma menganggap Samba sebagai kakakmu, tapi apa-apaan ini? Kamu bertunangan dengannya. Apa kamu pikir aku bodoh sampai nggak tahu kalau kamu sebenarnya menyukai Samba? Aku sungguh nggak habis pikir sama kamu. Kiara terdiam. Dia menatap Alarik tidak percaya. Demi apa? Dia dituduh seperti itu oleh Alarik. Apa baru saja Alarik mengatakan bahwa ia menyukai Samba? Kiara ingin menyangkal pernyataan tersebut, tapi jika dia membantahnya, situasinya malah semakin runyam. Kiara harus menjelaskan alasannya bertunangan dengan Samba dan itu sama saja membongkar rahasia mereka. Alarik bernapas berat. Matanya memicing tajam menatap Kiara. Lah mendengkus frustasi. Sudah kubilang lakukanlah demi bunga. Kenapa sih kamu jadi orang gak punya hati dan empati? Tubuh Kiara langsung menjadi lemas. Rahangnya jatuh, ia syok mendengar tuduhan Alarik. Bisa-bisanya dia melontarkan kalimat itu tepat di depan wajah Kiara. Lah tertegun selama beberapa detik sebelum mengedipkan matanya cepat. Mengapa Alarik malah menuduhnya seperti itu? Lah, kok kamu jadi nyalahin aku sih, Rik? Kiara kesal sekali. Dia sudah berada di posisi yang sulit sekarang, lalu Alarik yang menyebalkan ini malah menyalahkannya dan menuduh dia tidak berempati. Yang benar saja, kan emang kamu egois. Kamu seneng berada di atas penderitaan orang lain. Jangan-jangan dari dulu kamu memang kayak gini, iya. Pantas aja kita nggak pernah bisa akrab. Mungkin alam bawah sadarku udah ngasih peringatan kalau kamu itu seseorang yang egois dan maunya memang sendiri. Katamu bunga itu sahabat, tapi mana ada sahabat yang tega kayak kamu, ucap Arik pedas. Kiara mengepalkan telapak tangannya di depan dada. Hatinya sudah sakit selama beberapa waktu terakhir karena berusaha memadamkan rasa cintanya yang tidak terbalas oleh Alarik. Lalu sekarang, pria yang dia cintainya itu malah menyalahkannya atas sesuatu yang dia sendiri tidak punya kuasa untuk bertindak macam-macam. Kamu kenapa sih, Rik? Kayaknya kamu itu benci banget deh sama aku. Emang aku salah apa sih sama kamu? Tanya. Ara tak habis pikir dengan pemikiran Arik. Lia, aku emang benci sama kamu. Kalau tahu kamu kayak gini, nggak akan kubiarin bunga temenan sama kamu. Kiara tertohok. Seburuk itukah dia di mata Alarik? Kiara memejamkan matanya dan menarik napas panjang. Dengar, ya Rik, ini bukan salahku. Jangan seenaknya nyalahin orang lain ya. Misalnya pun aku batal tunangan sama Bang Samba, belum tentu juga Bang Samba suka sama bunga, kan? Bisa aja Bang Samba suka sama orang lain, balas Kiara tak kalah menohok. Alarik terkejut. Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Kiara ada benarnya. Alarik tidak bodoh. Menghilangkan satu saingan cinta tidak akan serta-merta membuat bunga bisa bersama Samba. Alarik sadar, tapi entah mengapa dia tetap tidak mau kalau Kiara sampai bertunangan dengan Samba. Tidak, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kiara tidak boleh menjadi milik laki-laki lain. Ya, aku tahu itu. Tapi setidaknya kalau nggak ada kamu, bunga bisa berjuang dapatin Samba. Tapi apa? Kamu udah tahu bunga suka sama Samba tapi kamu tetap nggak ada niat untuk bantu. Entahlah. Aku bahkan nggak bisa bayangin seberapa sakitnya hati bunga dengan semua keadaan ini. Kiara terdiam. Hatinya sakit sekali. Lalu bagaimana dengan dia? Memangnya hatinya tidak sakit?
Alarik tidak tahu seberapa susahnya Kiara sampai pada rencana ini bersama Samba. Kalau bisa, dia juga tidak mau bertunangan dengan Samba. Stop, Rick. Aku nggak suka ya disalah-salahin kayak gini terus. Jangan menimpakan semua kesalahan ke aku. Perasaan Bunga nggak ada hubungannya sama aku. Lagian Bunga juga nggak pernah ngomong apapun kalau dia suka sama Bang Samba. Terus sekarang tiba-tiba jadi salahku gitu. Kamu nyalahin Bunga, sahut Alarik. Kiara membelalak. Siapa yang nyalahin Bunga sih? Rick, kamu jangan ambil kesimpulan sesuka hati dong. Ya memang kamu yang salah dan egois, Ara. Kiara sudah tidak tahan lagi. Percuma saja dia menjelaskan kepada Alarik kalau sejak awal pria itu sudah menanamkan paham bahwa Kiara lah yang salah dalam situasi rumit ini. Sampai besok pun mereka berdiskusi, Alarik akan tetap menyalahkan dia dan menyebut dirinya egois.